Pemirsa, sambil kita terus memantau kedatangan Presiden Joko Widodo di RSUD Sayang, kita juga akan memantau bagaimana pasca gempa di Cianjur ini masyarakat setempat memang perlu membangun kembali rumah mereka. Namun apa yang perlu diperhatikan masyarakat agar rumah yang dibangun nantinya bisa lebih baik dalam merespon gempa? Kita akan berbincang dengan Kepala Laboratorium Struktur dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Josia Irwan Rastandi. Selamat pagi, Pak Irwan. Ya, selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Irwan sudah bergabung di Breaking News Metro TV. Mungkin langsung saja pernyataan atau pertanyaan pertama kami adalah apa yang perlu diperhatikan dalam pembangunan kembali rumah-rumah yang ada di kawasan Cianjur ini, Pak? Ya, jadi yang utama yang harus diperhatikan ialah jika dilakukan pembangunan kembali, bahwa pembangunan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan teknik sipil, agar supaya jika terjadi gempa lagi maka tidak terjadi kejadian yang sama gitu. Jadi katakanlah yang utama itu ya kalau kita biasa bilang di teknik sipil itu adalah pendetailan penulangannya. Jadi antara kolom balok itu hubungannya itu harus benar-benar baik gitulah. Baik, kalau evaluasi yang Anda lihat saat ini, seberapa jauh itu melanggar teknik-teknik sipil yang seharusnya dimiliki oleh sebuah bangunan rumah? Iya, ini kita bicara bangunan yang rumah rakyat ya. Artinya yang biasa kebanyakan roboh itu adalah bangunan-bangunan yang sebetulnya mungkin bukan bangunan bertingkat tapi hanya bangunan satu lantai saja. Itu antara lain katakanlah misalnya dia pakai bangunan bata tapi tidak ada kolomnya, atau ada kolomnya pun tapi hubungan antara balok dengan kolomnya itu tidak betul gitu. Jadi sebetulnya mungkin dilihat sebagai hal yang kecil, tapi itu sangat penting, sangat krusial, seperti itu. Iya, kalau Anda lihat, karena seperti yang Anda katakan ini adalah rumah rakyat begitu ya, sehingga memang keuangannya tidak bisa disamakan dengan kondisi rumah-rumah kuat lainnya begitu. Nah, adakah spesifikasi atau material khusus yang paling penting yang harus dimiliki oleh rumah rakyat yang berada di kawasan rawan gempa ini, Pak? Iya, ini kalau kita bicara masalah biaya, katakan ya, dibandingkan dengan rumah-rumah yang mereka sudah bangun ini sekarang, untuk membuat suatu rumah, katakanlah misalnya dari yang tidak tahan gempa menjadi tahan gempa, itu bedanya secara kos mungkin sangat kecil, mungkin hanya paling sekitar 5% kali gitu ya. Nah, tapi yang utama itu adalah pendetailannya. Jadi katakanlah misalnya mereka sudah ada kolomnya, mereka sudah ada balok-baloknya, tapi hubungan antara balok dan kolom ini yang apa namanya, yang masih perlu diperbaiki gitu. Atau katakanlah misalnya hubungan antara dinding dengan tiang-tiangnya atau kolomnya itu yang kurang baik gitu. Sehingga sebetulnya Oke. dari sisi kos itu nggak terlalu besar, tapi ini sangat krusial gitu. Oke Pak Irwan, kalau memang dari sisi biaya Anda katakan tidak terlalu besar perbedaannya, apa yang Anda amati ada kendala ataupun kesalahan di sini? Mengapa mereka memiliki rumah-rumah yang tidak tahan terhadap bencana padahal situasinya ada di lokasi yang rawan bencana? Iya, sebetulnya pedoman untuk membuat rumah sederhana yang tahan gempa itu sudah dikeluarkan oleh PU. Sudah banyak sekali, sudah dari tahun 70-an itu sudah banyak pedomannya. Tapi ya kenyataan di lapangan banyak, ya artinya kalau rumah rakyat ini biasanya tidak dikerjakan oleh insinyur ya, tapi hanya mandor-mandor katakan. Nah mandor-mandor ini ternyata pada kenyataannya ya mereka belum memahami hal itu. Jadi saya pikir yang sangat penting itu ya ini penyebaran informasi bagaimana membangun rumah supaya dia tahan gempa gitu. Yang seperti saya katakan sebetulnya kosnya tidak terlalu signifikan gitu loh dibanding dengan rumah yang ada yang roboh ini sekarang gitu. Paling 5-10% lah saya pikir perbedaannya gitu. Demikian. Baik, 5-10% perbedaan saja ya. Tapi bukankah kalau Iya. dengan menggunakan insinyur Pak, karena memang selama ini memang benar
banyak sekali masyarakat menengah ke bawah yang hanya menggunakan mandor. Tapi kalau menggunakan Iya. insinyur, apakah memang kosnya juga masih bisa tidak terlalu jauh? Enggak, maksud saya gini, untuk yang rumah-rumah rakyat ini sebetulnya tidak perlu insinyur, tapi asal mandornya ini mengerti saja bagaimana membangun rumah supaya dia tahan gempa, itu sebetulnya sudah solve gitu. Jadi Baik. kalau apa namanya terlihat di sini katakanlah misalnya yang banyak roboh itu katakanlah misalnya kalau rumah bagian atapnya ada yang segitiga tuh ya, dinding yang segitiga. Nah itu tuh yang sering kali roboh gitu loh. Kalau yang Baik. ya mungkin ini nggak kelihatan. Nah itu ada pendetailannya sendiri sebetulnya yang bisa Baik. dilakukan secara mudah gitu. Baik, mungkin pendetailan seperti apa yang bisa dilakukan secara mudah dan juga bisa disampaikan kepada mandor-mandor ini, tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut, Pak. Dialog ini akan kami lanjutkan selepas jeda berikut, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan kami juga masih menunggu kedatangan dari Presiden Joko Widodo yang akan meninjau RSUD Sayang. Dan kami juga masih bergabung bersama dengan Kepala Laboratorium Struktur dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Josia Irwan Rastandi, yang membahas mengenai bagaimana konstruksi atau bangunan yang tepat yang ada di wilayah rawan gempa seperti di Cianjur ini. Kemudian Pak Irwan, tadi kita sampai pada bagaimana sebenarnya membuat informasi-informasi mengenai bangunan yang baik di kawasan rawan gempa ini bisa tersampaikan dengan baik ke para mandor ini yang memang notabene mereka tidak mendapatkan pendidikan mengenai instruksi bangunan seperti misalnya insinyur. Betul. Iya, jadi saya pikir memang kalau informasinya itu tuh artinya bahan-bahan untuk bagaimana membuat bangunan tahan gempa untuk rumah-rumah sederhana itu sudah banyak sekali. Nah, tapi masalahnya memang informasi ini kemungkinan besar menurut saya belum sampai gitu ke telinga mandor-mandor gitu ya, sehingga ketika mereka membuat eh, bangunan rumah ya seperti biasanya saja gitu loh. Memang masalahnya juga ketika rumah ini dibangun, sebelum ada gempa itu aman-aman aja. Tapi begitu ada gempa baru ketahuan bahwa rumah ini nggak tahan gempa gitu loh. Nah itu ya seringkali sudah terlambat ya. Dan seringkali juga ya mungkin apa namanya seringkali kan ya orang maunya murah aja gitu kan. Mau Ya. semurah mungkin, toh nggak roboh katanya bangunannya, rumahnya. Ya memang nggak roboh, tapi bukan nggak roboh, tapi belum roboh karena belum teruji gempa. Baik. Jadi saya Memang pikir Pak Irwan, intinya kalau misalnya penyampaian ada gempa informasi. terjadi, begitu ya, kerusakan rumah seperti apa sih yang masih bisa ditolerir terhadap rumah tahan gempa? Oke, jadi rumah tahan gempa itu bukan artinya nggak apa-apa sama sekali ya. Biasanya yang masih masuk toleransi itu ada retak-retak pada dinding. Jadi kalau misalnya ada apa bangunan rumah gitu kena gempa, retak-retak itu hal yang wajar jika suatu bangunan terkena gempa. Tapi baik dindingnya ataupun rumahnya itu nggak roboh gitu. Seperti itu yang masih ditoleransi. Ada retak-retak, kemudian ada plesteran yang nyoplok gitu, yang copot, itu masih oke. Tapi intinya rumahnya tetap tidak roboh, sehingga tidak Baik. timbul korban. Pak Irwan, kalau untuk rumah tahan gempa ini, ketahanannya memang bisa sampai berapa tahun idealnya? Artinya kalau misalnya rumah tahan gempa sampai lama ya, artinya begini. Ketika tadi saya katakan ketika ada gempa, dia kan pada umumnya akan retak. Nah itu retaknya harus diperbaiki pastinya. Ketika diperbaiki kapasitasnya ya dia sudah balik lagi gitu loh. Jadi selama di-maintain dengan baik sampai 20, 30, 50 tahun juga nggak masalah harusnya. Baik, berarti bisa dikatakan untuk merawat rumah yang tahan gempa ini lebih mahal kosnya ya Pak tentunya daripada rumah pada umumnya yang bisa Enggak, dikatakan lebih mampu dimiliki oleh perumahan rakyat seperti di kawasan desa-desa yang ada di Cianjur ini. tidak. Malah itu begini, kalau katakanlah misalnya kita tidak bangun tahan gempa, tadi saya katakan oke lah kalau tahan gempa 10% lebih mahal katakan ya. Tapi rumah dia nggak roboh.
dan artinya itu pun tidak perlu maintenance yang rumit. Hanya saja maintenance-nya ketika misalnya rumah tahan gempa ini terjadi gempa, ya kan pasti biasanya akan ada retak-retak. Nah, retak-retaknya ini saja yang kita perbaiki. Artinya mungkin hanya plesterannya saja gitu yang kita perbaiki, mungkin ada retak-retak kita tambal katakanlah misalnya pakai kawat ayam gitu, kawat anyam, ya sudah. Relatif cost-nya jauh lebih murah dibanding kalau kita bangun rumah lagi gitu loh. Seperti Oke. itu. Apakah Jadi menurut cost yang Anda, ya ya, silakan dilanjut Pak. ya jadi cost yang saya katakan misalnya 10% lebih mahal itu ya itu hanya keluar di depan saja gitu. Baik. Pak Irwan, apakah menurut Anda jika memang rumah-rumah di kawasan Cianjur ini diganti dengan rumah yang tahan gempa dan kemudian terjadi gempa yang kurang lebih bermagnitudo sama, ini kan sebenarnya magnitudonya ringan ke sedang ya, 5,6 magnitudo ini, apakah memang bisa menjamin rumah-rumah ini tidak akan mengalami kerusakan yang parah seperti saat ini? Oke, jadi kita harus bedakan juga lokasinya ya. Ya. Jadi di Cianjur itu memang ada patahan, ada sesar ya. Nah, kalau rumahnya itu dibangun lagi di situ, itu kita tidak anjurkan. Artinya yang dilewati oleh patahannya itu, sesarnya itu. Jadi PU dalam hal ini sudah punya tuh peta-peta daerah mana saja yang dilewati oleh sesarnya itu, patahannya itu. Ya, jadi itu bisa kelihatan dari apa? Dari katakanlah misalnya, eh, saya sempat lihat juga ada katakan daerah yang dilanda gempa ini tanahnya sampai naik gitu loh, tanahnya retak. Nah, daerah situ itu sebetulnya tidak boleh dibangun. Artinya kalau tanahnya yang buktinya katakanlah misalnya untuk kondisi saat ini bisa kelihatan tanahnya sampai naik 1 meter katakan sehingga rumahnya keguling. Nah, untuk daerah situ, kalau itu dibangun lagi rumah, itu akan mahal sekali untuk dibuat tahan gempa. Jadi untuk daerah-daerah yang dilewati oleh patahan itu, ya daerah situ jangan untuk jarak tertentu, ya itu jangan dibangun rumah di situ pas di patahannya. Tapi katakanlah misalnya untuk jarak tertentu, katakanlah misalnya berapa setengah kilometer dari situ atau berapa ratus meter, itu tergantung sebetulnya ada juga acuannya gitu ya. Nah, daerah situ yang boleh dibangun rumah gitu loh. Jadi sama Baik. seperti katakan waktu gempa di Palu, itu untuk kalau daerah yang terjadi likuifaksi, ya kalau daerah situ ya jangan dibangun rumah. Ya memang ini suatu dilema juga ya. Artinya ketika pemerintah bilang jangan bangun rumah di sini, nah, mungkin penduduk akan bilang, jadi saya mau bangun rumah di mana? Artinya harus ada kelanjutannya lagi, memang harus dipikirkan. Artinya yang direlokasi dari daerah yang sangat rawan gempa ini, yang daerah patahannya, itu harus dipikirkan pindahnya kemana gitu. Mungkin Baik. seperti itu. Yang harus digarisbawahi Untuk adalah iya, rumah ini tidak akan dilewati oleh sesar Cimandiri, begitu ya, iya, Pak Irwan? betul, Oke, betul. tapi kalau kita berbicara mengenai kontur tanah begitu di Cianjur ini kan lokasi memang pegunungan begitu ya, dataran tinggi yang mungkin memang rawan longsor juga, rawan bencana, rawan gempa. Nah, adakah perbedaan spesifikasi yang harus diperhatikan untuk membangun rumah yang tahan gempa di sini daripada rumah-rumah yang berletak di dataran rendah? Untuk rumah sederhana saya pikir sama. Artinya standarnya ya ada standarnya sama lah. Artinya kurang lebih sama untuk daerah dataran rendah maupun dataran tinggi, kecuali untuk daerah sesarnya itu ya, patahannya itu ya. Kalau itu jangan dibangun lah kalau yang dilewati oleh patahan itu atau sesar itu. Baik, Pak Jadi Irwan sebetulnya terakhir. nggak terlalu beda. Iya. Ya, oke. Kami catat Pak, kalau begitu terakhir kami ingin tahu dengan anggaran yang disiapkan pemerintah saat ini yakni 50 juta untuk rumah yang rusak berat di gempa Cianjur ini, kemudian 25 juta untuk rumah yang rusak sedang dan 10 juta untuk rumah yang rusak ringan. Apakah menurut Anda ini realistis untuk membangun rumah tahan gempa di sana? Saya pikir itu bukan untuk membangun rumah mungkin ya, memperbaiki ya. Ya, jadi kalau katakan 50 juta kalau ngebangun dari awal full, ya mungkin kita bisa dapat ya yang sangat sederhana lah.
Artinya kalau sampai total habis gitu ya. Eh, Kalau Ya kalau dibilang rusak berat cukup kan atau berarti sudah tidak, habis Pak, harus dibangun kembali. Kalau rusak berat. ya, ya kalau katakanlah misalnya sudah habis kemudian untuk dibangun kembali, saya pikir kalau yang rumah sangat sederhana mungkin ya cukup. Tapi kalau ya artinya ada standarnya lah, rumah yang standar sih saya pikir cukup ya kalau untuk 50 juta. Tapi seperti saya bilang ya mungkin rumah yang sangat sederhana gitu. Tapi bisa tahan gempa ya Pak? Harus bisa. Oke. 25 juta untuk rumah yang rusak sedang dan 10 juta untuk rumah yang rusak ringan juga menurut Anda bisa? Menurut saya sih masih bisa ya. Tapi ya balik lagi, kalau katakanlah misalnya rumahnya gede gitu ya, rumahnya luas, ya pasti nggak cukup gitu loh. Ya, Baik. tapi kalau untuk yang rumah yang sederhana, ya saya pikir mungkin cukup. Ya pastinya juga kan kalau diambil pemerintah udah mencanangkan sekian, pasti ya ada perhitungannya berdasarkan rumah rata-rata yang ada di situ. Saya pikir. Baik. Baik, yang penting yang patut dicatat adalah rumah sederhana tapi tahan gempa untuk lokasi di rawan gempa Iya. seperti di Cianjur, Jawa Barat ini. Terima kasih Kepala Laboratorium Struktur dan Material Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Josia Irwan Rastandi, telah memberikan informasi di Breaking News Metro TV kali ini. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Selamat siang.